Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bani Inurpala. Ya, kali ini kita bakal nge-reaction suatu video lagi. Ini videonya banyak diperdebatkan karena diperdebatannya itu banyak yang bertanya-tanya, ini itu settingan, bohongan atau apa? Tapi kalau menurut gue di sini adalah jelas ini bohongan. Kalau dibilang settingan ya pasti settingan karena sesuatu karya juga harus setting dulu, harus set tempatnya, terus waktunya. Yang jelas kalau menurut gue pribadi sebagai konten kreator horor ini jelas-jelas bohong, tapi gue ambil sisi positifnya di sini mereka ini pengen ngehibur. Daripada berlama-lama mendingan kita langsung saja lihat, tapi jangan lupa like, comment, serta subscribe. Terus maaf juga misalkan ada salah-salah kata dari penggemar Merly Laslos. Gue di sini hanya mencurahkan isi hati gue. Gue bilang ini bohongan, cuma ambil sisi positifnya ini mereka pengen menghibur subscriber mereka dan orang Indonesia tentunya. Oke, kita langsung saja lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fani Ramadhani, saya Fiona, dan Mas Dol sebagai Oke, di sini ada bisa dibilang dua presenternya ya, pembawa acaranya, yaitu Mbak Fani, Fiona, dan yang bawa kamera itu Mas Bahul. kameramen di channel Family Laslos. Gimana Mas Dol, sehat nggak hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat ya. Ya, sekarang kita ada di jalan ini ya Mas Bahul. Ini kita masuk ke hutan, tapi ini belum terlalu masuk banget ya Mbak Vio. Ini jalan tengah-tengah ya. Jadi ini kayak di pintu masuknya gitu. Dan samping kanan kiri Mas Bahul bisa dilihat pohonnya tinggi-tinggi sekali. Oke, jadi ini ngesetnya itu mungkin di kebun ya, bukan di hutan. Kalau di hutan itu banyak pohon-pohon gede. Tapi di sini ada kebun-kebun warga ya, kayak ada kebun pisang. Terus ada juga gue lihat ada apa ya? Ya, Tuh, jadi di sini ada kelapa juga gitu, ada pohon kelapa. Jadi kita belum ke beda, hutan. Mas Bahul dari yang kemarin. Di sini saya dan Mbak Vio ini request ya dari Mbak Vio. Mbak Vio itu mau bertemu dengan sosok yang sering dijailin sama Mbak Vio ya Mbak Vio. Iya, sering ada gangguan. Karena Mbak Vio itu di rumah mengalami gangguan Mas Bahul. Seperti apa gangguannya Mbak Vio? Ada yang narik rambut, Terus ada yang kayak narik ke atas, terus atas. Dicekik Terus mungkin ya. gimana ya, tangannya sering kayak sakit ya, Iya. kayak yang sebelah sama sebelah kanan berat, terus kayak sebelah kiri itu biasa aja. Iya, juga sering Terus Mbak Vio juga mengalami mimpi yang buruk ya. sering banget. Mungkin Mbak Jadi mungkin Mbak Fani ini itu adalah presenter tetapnya dan Fiona ini adalah pendatang mungkin ya. Jadi bisa dibilang subscriber mereka yang pengen ikut penelusuran karena di tempat ini itu Mbak Fiona itu sering diganggu sama salah satu sosok mungkin ya, settingannya gitu yang ada di sini. Vio ada Skenario-nya. kayak ada perkataan yang nggak enak gitu waktu explore atau perbuatan Mbak Vio gitu. Dan di sini saya akan membantu Mbak Vio untuk menemukan Mbak Vio dengan sosok yang mungkin sering terganggu gitu dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Vio Mas Bahul. Kita percepat aja mungkin ya. Mbak Vio udah siap. Oke, ini ada katanya ada satu sosoknya. Terus sering ini pohon besar belakang, iya pohon jati. Dan ini tadi saya mengucap assalamualaikum karena minta izin dulu, karena dia itu kayak nunggu di situ sambil melotot dan matanya hampir mau keluar di pohon ini belakangnya. Dia lagi berdiri di situ Mas Bahul. Dari tadi Mbak, Dari tadi iya ngeliatin kita, tapi kan saya udah minta izin dan udah ngucapin salam. Oke, misalkan nih kalian yang ada konten seperti ini atau konten yang benar-benar cari tanpa adanya hiburan atau apapun, yang pertama kalian itu harus berdoa, yang kedua itu harus dalam hati minta izin ke, ya bisa dibilang ya karena kita dulu berdampingan kan seperti yang gue bilang dahulu, apalagi ini kebun atau hutan itu adalah tempatnya mereka, tempat tinggalnya mereka, meskipun nggak kelihatan mereka itu mengisi lebih lama daripada kita. Jadi kita harus
Seenggaknya kita harus permisi. Kita juga kan misalkan ada orang nih yang datang ke rumah kita tanpa permisi, terus tiba-tiba masuk, ini apa sih anjir, kok orang tiba-tiba datang tanpa permisi, tanpa apapun, kita nggak enak kan lah. Makhluk gaib juga, apalagi di tengah malam mereka tuh tempat tidur ya. Seperti itu, seperti apa yang kita rasakan misal ada tamu yang datang tiba-tiba masuk. Nice. Aman, insya Allah aman. Penunggu, soalnya ini kayak badannya itu besar banget, terus kulitnya berbulu, tapi mohon maaf kepalanya tuh bukan hewan, kepalanya, tapi kulitnya berbulu. Karena ini kan hutan ya Mas Bahul, mungkin banyak siluman-siluman yang dari zaman dulu Percepat lagi masih ya. ada di sini. Astagfirullahaladzim, kenceng banget ya larinya. Ke sana, ke belakang. Sakit, aduh. Sakit, aduh, sakit banget. Aduh, sakit ya Mbak Vio. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini Mungkin ini ada kecangklak gangguan ya. dari salah satu sosok Lihat ke yang- atas, selalu fokus, positif aja. Jadi gini Mas Baul, mungkin di sini ada satu sosok yang dia itu tidak menyukai kalau ada perempuan cantik Mas Baul. Wih, Mbak Vio kan cantik ya, jadi mungkin dia itu iri terhadap Mbak Vio. Jadi Bapak ini kalah cantik. Iya kalah dong. Mbak Vio kan masih muda. Wah, si kameramannya si Mas Baulnya bilang, jadi Mas Fani kalah muda, kalah cantik. Masih bisa ngelawak lagi Gimana gini. Mbak Vio? Udah enak kan? Mendingan Mbak, mendingan. Tadi Mendingan ya. ini kayak gini. Ini Gini. Oke. tarik ya. Terus sampai kulit sini kecakat. Ditarik Oke, berarti. di Astagfirullahaladzim. cengkram Nanti kita mungkin akan ya kumpulin ya, bahasa itu. Mbak Vio. Mau dikumpulin? Sosok-sosok yang nanti tahu sendiri lah. Terus nanti kita akan ngadain sesuatu gitu biar cara bahasa jalannya tuh gamblang, nggak ada ganjel. Apa nih gemblang nih? Kita Gue nggak enak tahu. sana sini. Mbak Vio juga nggak dapat gangguan sama sekali. Dan sosok juga tenang. Mbak, Astagfirullah. begitu sosok yang jadi Bapak itu Mbak Kun itu Percepat suka lagi ya. dengan- Oke. Mbak Vio. Kelihatannya ini lagi ritual ya. Lagi Hadir. ritual. Jangan coba ganggu hadir. Allahu Akbar. Mas Baul, kenapa Mbak? sosok ada di depan. Ini. Ini energinya kuat sekali. Astagfirullahaladzim. Apa Mbak? Astagfirullahaladzim Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak Vio. Oke, Bapionya ini mungkin apa Mbak ya? Vio sini, Mbak Vio. Ketakutan. Astagfirullahaladzim. Wih, langsung ada sosok pas dihadirin. Sosoknya itu Kunti jelas banget. Wih, dua sosok ada pocong juga, geng. Ada pocong juga. Di sini Mas Baul. Oke. Ada 3 sosok di sini. Ada sosok hitam dan Mbak Kun. Ada Langsung pocong 3 di sini. Ah, hitam. Astagfirullahaladzim. Oh, ini gengs, ini satu lagi ada 3 sosok ya. Pembinor nih, pembinor itu yang sosok si hitam ininya atau si pocong ininya nih, pembinor nih. Ini lagi pacaran nggak tahu yang mana. Oke, ini hiburan sih, bagus ini hiburan gengs. Karena penat juga ya, gue kan sering penelusuran juga gitu. Ya gitu-gitu aja, penat gitu, cuma energinya yang kuat gitu. Alhamdulillah gue nggak pernah lihat sosoknya langsung gitu. Ternyata sosoknya itu kalau digambarkan seperti ini mungkin ya gengs. Dan yang sosok hitam itu yang menggeram tadi Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Menggeram. Mbak Vio, baca doa ya, masa takut. Naik Mbak Vio. Naik. Oke. Ini yang mau Mbak Vio lakukan Mas Baul. Oke, ini mau apa nih? Katanya Bapio pengen silaturahmi tadi ya, pengen ketemu. Ini saya dan Mbak Vio mau mengatakan sesuatu. Mohon maaf jika Ayo. bangsa kalian ada yang merasa terganggu dengan apa yang Sekali lagi gue bilang, ini hanya jangan diperdebatkan, ini hanya suatu hiburan. Ambil positifnya aja. Mereka berkarya pengen menghibur orang-orang yang merasa sudah jenuh di rumah dan bosan untuk ya hiburannya gitu-gitu aja. Jadi mereka menyajikan hiburan yang bisa kalian lihat. teman saya. Dan di sini saya dan teman saya akan melakukan mengatakan kata maaf. Mbak Vio mau duluan? Aduh, udah Mbak, takut Mbak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, di sini mungkin narasinya agak kurang itu ya. Tadi di awal Bapio itu pengen tahu yang mengganggu dia siapa. Tapi di sini kok minta maaf, mungkin minta maafnya karena ngerasa keganggu ya. Harusnya sih misalkan ke gue yang ada di sana, ngapain minta maaf? Karena kan yang awal yang udah ngeganggu ke si misalkan gue jadi pionnya ya gue diganggunya ya gue yang marah gitu. Kenapa ngeganggu gitu? Di sini narasinya mungkin agak di kurang apa ya? Berbeda lah. Saya minta maaf kalau ada Dipegang cuy, dipegang gue aja ya ini. Gue kena penelusuran ya temen gue itu kesurupan ya dimasukin itu selama 1 hari gue nggak bisa bangun karena energinya si makhluk tersebut dan gue itu katanya saling berbenturan karena gue cuma mewawancarai pegang kamera dan emang itu sakit banget ke badan gitu, lemes dari ya pokoknya dari pulang itu subuh sampai maghrib itu gue masih tiduran di kasur, keluar paling cuma mandi ke air, makan, tidur lagi karena itu energinya emang kuat banget dan ini dipegang. Kalian misalkan yang percaya bisa pakai logika aja gitulah karena ini kan makhluk halus gitu, tak kasat mata, banyak yang bilang kasat mata tapi ini dipegang, jadi ini jelas ini bohong. Tapi di sini mereka pengen menghibur, jangan diperdebatkan gengs, oke? dari saya atau teman-teman saya waktu explore dan bangsa kalian bener kan? ada yang tidak terima. Saya minta maaf ya. Dipeluk. Bavio bisa diikutin dari belakang. Takut mbak. Ngejajar lagi. Kalau ada salah, mohon dimaafkan ya karena edisi habis lebaran. Habis lebaran. Idul Adha. Mohon maaf ya mbak Kum. Saling dicium. Dan mohon maaf Kok ini yang ngegerem nih. kalau ada salah dari kami. Mohon dimaafkan. Saya ada salah. Ngegerem. Jangan ganggu saya lagi. Astagfirullahaladzim. Kameramennya dong, minta maaf dong. Kalau saya ada salah, astagfirullah. Maafin ya. Itu jarinya gede banget ya. Maafin ya. Astagfirullahaladzim. Dari kostum gue yang salutnya sih ini tangannya kayak beneran banget ya, gede gitu ya. Ini bener-bener disiapinnya bagus banget. Kita turun. Pelan-pelan Bavio ini dari sini. Jadi ini guys, sosok yang ada di depan saya ini sebenarnya itu baik. Karena mereka tuh tahu tujuan kita itu kesini untuk apa. Astagfirullahaladzim. Mohon dimaafkan segala kesalahan yang pernah kita lakukan waktu eksplor. Yang pernah kita lakukan waktu ekspor berarti sering dong kesini. Oke. Dia memaafkan kita Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan nanti sosok ini kan memang sering ya mengganggu warga yang melintas tempat ini tapi kurang sopan, dan nanti kita akan bawa sosok ini dan kita akan pindahkan Mas Bahul. Kan ya kita akan pindahkan aman. Astagfirullahaladzim. Bavio udah lega ya Bavio ya. Insya Allah. Udah nggak Pak. Insya Allah besok udah nggak ada gangguan lagi ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini katanya mau mindahin nih, lihat nih, pindahinnya gimana ya? Penasaran juga gue. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini energinya kuat sekali Mas Baul. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar.
Wih, terbangnya kayak Casper ya. Mbak, Udah nggak ada sosoknya ya? Tuh, pohonnya sampai jatuh daunnya. Mungkin segitu aja ya dari gue. Sekali lagi gue bilang, jangan diperdebatkan, ini hanya suatu hiburan. So, yang percaya boleh, yang nggak boleh. Tapi kalau menurut gue ini adalah bohongan karena makhluk tak kasat mata itu atau makhluk halus, makhluk yang gaib gitu itu nggak mungkin ada sosoknya nampak jelas dengan jelas seperti barusan, yaitu 4 atau 5 menitan ya, gue lupa nggak di itu. Tapi yang jelas di sini mereka itu Family Man Last Lost itu pengen menghibur kalian semua. Ambil positifnya, jangan diperdebatkan. Sekali lagi gue tekankan, jangan diperdebatkan. Ini hanya suatu hiburan. Karena kenapa gue menekankan seperti itu, banyak sekali komenan-komenan yang ya terserah kalian juga mau percaya atau enggak, tapi ya gue bilang sih ini settingan gitu tuh, bohongan gitu. Oke, mungkin dari gue segitu aja. Maafin bila ada salah kata tuh dari subscribernya Family Man Last Lost. Oke, dari gue segitu aja. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Oke, gue Bani and see you next time. Bye-bye.